kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saya undang kita semua untuk berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Benar Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Setiamu dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, walau dunia bergoncang. Kau tetap Allah, Kau Allah di hidupku, Yesus Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, kami memuji nama-Mu, Yesus Kristus. Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. Katakan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau
Bahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap benar Tuhan, Kau tetap Allah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu hadir di tempat ini. Untuk sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Engkau yang bertata atas kami. Kami siap mulai ibadah kami dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini hari yang baru yang diberikan Tuhan. Dan kita siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bangkit menyerukan nama Yesus, amin. Nama Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju nyatakan kuasanya, amin. Kita buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Kita mau bangkit menyerukan nama Yesus, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, amin. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng
kita sudah bangkit, amin. Tuhan kita sudah bangkit dan kita pun sudah bangkit. Dan kita pasti diberi kuasa, amin. Amin. Nyanyikan lagu ini, ku diberi kuasa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan diberi kuasa Raja mulia. Untuk apa saudara? Amin. Dibawakan kupakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beritai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja sekarang. Apa saudara? Diberi kuasa Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh. Amin. Kupakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpuji Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpuji Kau Tuhan. Amin. Terpujilah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar Tuhan, Kau terpuji, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan.
Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Amin Tuhan. Tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilan
Bapa kami yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, terimalah pujian kami, Tuhan, bisa menyenangkan hati daripada Tuhan, bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami minta Engkau sucikan hati dan pikiran kami, karena kami akan siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tertalam dalam hati kami ya Bapa. Sucikan hati kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pun kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Lawati hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan di bawah jubah-Mu yang suci. Biarlah firman-Mu ya Tuhan akan selalu berdentang ya Tuhan dan bergaung harum dibagaikan orang-orang yang menerima. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Semua disehatkan oleh Tuhan. Amin. Semua dilindungi, semua dijaga, semua dipelihara. Tuhan Yesus baik buat kita. Puji Tuhan, pagi ini saya beri judul khotbah Yesus pribadi yang nyata. Yesus adalah pribadi yang nyata. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti nyata sebagai benar-benar ada buktinya dan terbukti. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca kitab Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Kalau sudah didapat saya membacanya demikian. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimulai dengan kalimat ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Nah, inilah dasar atau cikal bakal ibadah gereja perjanjian baru. Inilah cikal bakal adanya ibadah raya di hari Minggu sampai sekarang. Yohanes 20 ayat 19, pada hari Minggu pertama itu berkumpullah murid-murid Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari kebangkitan Yesus, umat Tuhan dalam hari ini murid-murid berkumpul di satu tempat. Jadi mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya beribadah pada hari Minggu? Inilah ayatnya di mana Yesus bukan hanya mati, tetapi Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kita mau merayakan kemenangannya. Sehingga tiap-tiap Bapak Ibu Saudara dan saya pergi ke gereja, khususnya di hari Minggu, sebenarnya kita diingatkan hari Minggu adalah hari kemenangan Yesus dan umat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kata minggu. Wikipedia menulis kata minggu berasal dari bahasa Portugis, domingo, yang artinya hari Tuhan kita. Saya ingin pelan di sini.
Domingo artinya hari Tuhan kita. Hari Minggu berarti hari Tuhan kita. Bukan berarti hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu bukan hari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud dengan Domingo itu, hari Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mestinya kita mengusahakan diri untuk beribadah seperti murid-murid pada hari kebangkitan Yesus kala itu. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka beribadah bersama-sama. Sebab Domingo adalah hari Tuhan kita. Jadi hari Minggu itu bukan hari santai. Hari Minggu itu bukan hari ngelencer. Hari Minggu itu bukan hari bebas. Hari Minggu itu bukan hari untuk kita. Hari Minggu sama dengan hari Tuhan kita. Itulah sebabnya hari Minggu identik atau dikenal sebagai harinya orang-orang Kristen beribadah di gereja. Bisa berkata amin? Seperti hari Jumat, identik atau dikenal masyarakat luas sebagai hari di mana umat Muslim beribadah. Ada waktu-waktu ibadah lainnya, tapi kalau sudah bicara Jumat, Muslim pergi ke tempat ibadahnya. Kalau hari Minggu, anak-anak Tuhan ada di gereja. Jadi ada banyak orang bingung, Muslim tapi tidak pergi ke tempat ibadah. Katanya Kristen, Minggu di rumah, Minggu enggak ke gereja. Agamanya apa? Kan sering kita mendengar. Kenapa? Sebab hari Minggu identik dengan hari umat Kristen beribadah. Hari-hari ini saja di mana pandemi COVID, anak-anak Tuhan bisa beribadah di rumah masing-masing. Tetapi inilah awal mula kenapa Bapak Ibu Saudara sampai sekarang beribadah pada hari Minggu, hari Tuhan kita. Mengerti, mengingat kebenaran ini, saya percaya kita akan mengusahakan diri setiap hari Minggu akan beribadah kepada Tuhan. Baik di gereja ataupun online karena usia dan karena sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, demikian juga pada hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan sedang berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Nah, kita mau belajar tentang motivasi ibadah murid-murid. Apakah motivasi murid-murid beribadah? Ini penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti supaya kita akan melihat hasil dari ibadah itu. Saudara-saudara, ibadah yang diberkati sebenarnya bukan bicara tentang ibadah yang memuaskan hati. Ibadahnya membuat kita lega. Ibadahnya membuat kita merasa jamahan Tuhan. Sebenarnya hakikat dari ibadah, kita sedang memberi kepada Tuhan. Memberi ibadah kepada Tuhan. Di mana Tuhan menjadi penontonnya. Tuhan menikmati ibadah Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi sebenarnya kalau kita pergi ke ibadah, hanya tujuannya supaya kita terima kelegaan semata. Terima berkat pengharapan semata. Kalau kita pergi ke ibadah hanya supaya kita dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, ini penurunan dari arti ibadah yang sebenarnya. Sebab ibadah itu memberi kepada Tuhan sampai dia puas, sampai dia merasa senang.
Saudara-saudara, dia cium, dia hirup pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sedang menikmati ibadah kita. Apa yang kita beri, roh, jiwa, tubuh kita kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari mulai singkirkan pengertian saya pergi ke gereja supaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke gereja sebab saya ingin puaskan dia. Saya ingin senangkan dia. Saya ingin dia bersuka cita. Saudara-saudara, kalau ibadah kita hanya semata-mata supaya kita puas, alami jamahan Tuhan, saya khawatir pelayanan kita pun melenceng. Doa kita pun melenceng. Nanti kita berdoanya, Tuhan, sebentar kami mau ibadah, pakai saya Tuhan. Jadi alatmu, jadi berkat. Saya yang kelihatan, saya yang tampil, saya yang dilihat. Jangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, Tuhan, biar Engkau hadir, Engkau ada, dan biar dia menikmati. Saya percaya kalau ibadah di masa pandemi begini justru membentuk Bapak Ibu Saudara ibadah seperti tadi. Tuhan senang sekali bisa berkata amin. Sungguh-sungguh saudara bersorak-sorai, tidak disuruh angkat tangan, angkat tangan. Saudara-saudara adanya cuma diam, teteskan air mata. Saudara-saudara sedang memberikan sesuatu dari hati yang terdalam. Pengagungan, pujian, kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Ucapan syukur, itulah ibadah. Itulah penyembahan. Adapun Bapak Ibu Saudara dan saya alami ada di hadirat Tuhan. Yang membuat kita puas, yang membuat kita lega, yang membuat kita punya pengharapan, yang membuat kita kuat di hadirat Tuhan. Bukan karena semata-mata kita berdoa, ibadah diberkati untuk saya. Tapi karena kita menyenangkan hatinya. Dan kalau dia disenangkan, sesuatu pasti terjadi. Amin. Jadi jangan dibolak-balik. Jangan. Saya ibadah karena Tuhan terlalu baik. Saya ibadah karena dia telah menjelma menjadi manusia, mati disengsarakan bagi dosaku. Dia bangkit, dia naik ke sorga, sediakan tempat, berikan Roh Kudus. Saudara-saudara masih dipelihara lagi. Saudara-saudara, itulah ibadah, bukan supaya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya motivasi ibadah murid-murid. Yohanes 20 ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus bangkit, Maria kan pergi ke kubur. Pergi ke kubur, ternyata kubur kosong. Yesus hampiri dia, cepat cerita. Saudara-saudara, dia lari beritahu teman-temannya, murid-muridnya. Aku lihat Tuhan, sungguh dia nyata. Dia ada, dia hidup, dia bangkit. Nah inilah motivasi ibadah. Bapak Ibu Saudara dan saya pergi ke gereja karena dia yang bangkit. Karena dia yang hidup. Karena dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena dia. Dan Bapak Ibu Saudara, murid-murid jadi termotivasi. Ayo kumpul, ayo ibadah. Sebab dia hidup. Dia bangkit dari antara orang mati.
kita menyembah pribadi yang sungguh-sungguh ada. Itulah motivasi ibadah murid-murid. Yesus jadi alasan untuk ibadah. Mengerti kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara tidak perlu didorong-dorong. Saudara dan saya akan bersuka cita beribadah. Kita akan bersungguh-sungguh bersuka cita menantikan hari Tuhan, Domingo. Saya ingin menyembah Dia, saya ingin memuliakan Dia, saya ingin berterima kasih, saya ingin bersyukur kepada Dia. Itulah motivasi ibadah. Saya percaya ini akan mendorong Bapak Ibu Saudara akan bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti Bapak Ibu Saudara sudah sedang dan tentu akan lebih lagi melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka berkumpul, kita membaca Tuhan Yesus hadir. Alkitab tidak berkata tiba-tiba di ruang dengan pintu-pintu yang terkunci, di mana murid-murid berkumpul, Yesus hadir. Tidak ada kata tiba-tiba. Beda waktu murid-murid perempuan-perempuan pergi ke kubur, lalu kubur itu sudah kosong, lalu malaikat Tuhan berkata, dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini, dia tunggu kalian di Galilea. Saudara-saudara, itu perkataan Yesus sebelum kematiannya. Dia akan mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit dan dia tunggu di Galilea. Pada saat dia dengar malaikat itu mengingatkan perkataan Yesus, perempuan-perempuan ini segera pergi ke Galilea. Tapi belum sampai, ayat itu berkata, tiba-tiba. Jadi konteksnya berbeda sekali. Tiba-tiba. Nah sekarang tidak ada kata tiba-tiba. Mengapa? Sebab memang Yesus pernah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Amin. Lebih dari 3, dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama kita. Waktu Bapak Ibu Saudara berkumpul, suami, istri, anak-anak, menyembah Yesus, dia ada di sana. Tidak tiba-tiba, sebab itu perjanjiannya. Itu sudah jadi perkataannya. Waktu umatnya berkumpul, dia ada. Nah Bapak Ibu Saudara, saat mereka berkumpul dalam ruang terkunci, Yesus hadir dengan tubuh kemuliaannya. Lewat mana ini? Semua terkunci. Itulah yang tulis dengan tubuh kebangkitannya, dia bisa masuk. Jadi saya bertanya, mana lebih dulu? Yesus bangkit atau batu terguling dulu? Batu kubur penutup batu gelundung atau disingkirkan dulu atau Yesus bangkit dulu? Nanti nggak bisa keluar. Mana lebih dulu? Lebih dulu Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara. Sebab dengan tubuh kebangkitan, dia bisa keluar begitu saja. Untuk apa pintu kubur Yesus dari batu itu terbuka? Ya supaya murid-murid kalau datang, Bapak Ibu Saudara, dia lihat kubur sudah kosong. Dari sini kita bisa belajar, Tuhan ini selalu memikirkan kita. Dia peduli sama kita, seperti dia peduli sama murid-murid, kepada perempuan-perempuan. Pasti ini, mereka akan datang ke kuburan. Nah kalau pintu kubur biarkan tertutup, ya apa? Dibuka. Supaya tahu. Selalu Bapak Ibu Saudara dan saya punya Tuhan Yesus pribadi yang nyata, yang selalu memikirkan, selalu memperhatikan, selalu pedulikan
kita semua. Amin. Iya. Jadi dibuka karena murid-murid supaya nggak alami kesukaran. Lihat, saudara-saudara, begitu dibuka mereka tahu memang udah kosong. Tuhan Yesus baik sekali. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir saat mereka berkumpul dalam ruang terkunci dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan yang sama ini akan kita pakai nanti pada hari kedatangan Tuhan kali kedua. Mereka yang meninggal di dalam Tuhan, Ibu Gomira almarhumah, pada hari Tuhan, saudara-saudara, dia akan bangkit bersama yang lain, tentunya yang meninggalnya di dalam Tuhan, dengan tubuh kemuliaan. Nah, inilah yang harus menjadi pengharapan kita semua. Tapi itu pelajaran yang lain. Mari kita belajar dari Yesus benar-benar ada sebagai pribadi yang nyata. Apakah artinya saya menulis siapa saja bisa mengalami perjumpaan pribadi dengannya? Ya, siapa saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita tata hati motivasi kita dalam beribadah. Saya mau beribadah, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Saya akan memuji Dia, saya akan menyembah Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Sebab Dia terlalu baik, sudah mati, sudah bangkit, Dia juru selamat, Dia pemelihara. Waktunya saya memberi untuk Tuhan dalam artian menyembah Dia, bersyukur kepada Dia. Dan saudara-saudara, nanti tadi saya berkata, ibadah yang berdampak karena Dia hadir, karena kita tulus memuji menyembahnya, karena kita segenap hati melayaninya, karena dari hati yang benar Bapak Ibu Saudara dan saya memuliakan Dia. Saya akan berkata, tidak pernah percuma orang yang mencari Dia. Dia selalu saja menyatakan diri sebagai pribadi yang nyata, bahwa Dia benar-benar ada. Murid-murid saudara-saudara waktu berkumpul, Yesus Yesus datang lalu berkata, lihatlah lambungku dan tanganku. Saudara-saudara, saya percaya di antara mereka berkata, bukan cuma Maria yang melihat Yesus bangkit dari antara orang mati beberapa waktu lalu. Mereka pun mengalaminya. Saudara-saudara, nanti setelah ibadah ketemu Thomas dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Thomas berkata, sebelum jariku ditusukkan ke dalam bekas paku dan lambungnya, aku tidak bisa percaya. Pada hari ke-8, Thomas datang ikut ibadah. Saudara-saudara, Yesus hadir di sana lagi. Dan Thomas ngalami lagi. Nanti kita membaca tentang banyak murid yang lain. Selalu siapa saja bisa alami perjumpaan pribadi dengannya. Siapa saja. Itulah sebabnya pertanyaan menjadi PR kita. Kalau saya ibadah, apakah saya mengalami Dia? Apakah saya berjumpa dengan Dia? Apakah saya sekedar maaf bicara setor muka? Tidak merasa sesuatu lalu dianggap biasa. Kita terburu-buru dalam ibadah, yang penting pokoknya sudah ibadah. Setelah itu, saudara, siapa saja bisa alami perjumpaan pribadi dengan Dia. Jangan sampai kita ibadah, tapi tidak alami apa-apa. Kalau niat hati kita mau bersyukur, mau memuji Tuhan, mau menyembah Dia, mau memuaskan Dia yang sudah terlalu baik,
Saudara-saudara, kita ingin dia bisa menikmati pujian penyembahan kita. Dia bisa puas lihat nonton kita, bukan kita nonton Tuhan. Saya percaya kita akan alami perjumpaan pribadi dengan dia. Selalu. Dan ini juga PR buat pelayan-pelayan yang ada. Mari layani Tuhan dengan segenap hati. Melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan beban dan cinta kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Berdoa bila perlu, berpuasa. Bukan supaya saya dipakai Tuhan semata. Bukan. Tapi supaya semua yang kita kerjakan menyenangkan Tuhan. Semua memuliakan Tuhan. Dan kalau ini terjadi, ibadah kita berdampak. Berdosa sekali kalau kita melayani Tuhan asal melayani. Karena kita bisa. Karena tugas, jangan Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri alami perjumpaan dengan dia. Jemaat yang Bapak Ibu Saudara dan saya pimpin dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Juga ketemu dengan Tuhan. Ini PR buat kita. Tapi kalau motivasi tiap-tiap kita ibadah jelas, benar. Saudara-saudara, dengan tubuh kebangkitan yang tidak pernah disangka-sangka. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan karena dia hadir, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang pulang dengan percuma. Setiap kali, siapa saja, bukan cuma Maria Magdalena, tetapi juga murid-murid. Nanti ada Thomas dan seterusnya. Kita cepat dengan yang berikutnya. Yesus pribadi yang nyata benar-benar ada. Tangan Yesus sudah tidak terikat lagi. 3 hari lamanya paling tidak, murid-murid kehilangan tangan yang berkuasa itu. Tangan yang menjamah, tangan yang menghibur, tangan yang menegakkan, tangan yang mengadakan mujizat, menggandakan 5 roti 2 ekor ikan. Tangan yang melakukan semua yang Tuhan firmankan melalui mulutnya. 3 hari mereka tidak rasakan tangan itu. Tetapi setelah dia bangkit, pribadi yang nyata, tangannya sudah tidak terikat lagi. Hingga sekarang dan seterusnya. Saudara-saudara, itulah sebabnya waktu kita berdoa, tangan Tuhan terulur. Waktu Bapak Ibu Saudara lagi susah, saya susah, tangan yang sama. Saudara-saudara sedang membelai, bahkan memeluk kita. Hingga kita merasakan kasihnya, kehangatannya. Dan perkara-perkara lain dia kerja. Saya menulis Tuhan Yesus jawaban sebagai pribadi yang nyata. Jawaban. Thomas berkata, sebelum jariku masuk di bekas lubang paku di tangannya dan lembing atau tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara-saudara, tidak ada satu murid teman dari Thomas beritahu kepada Yesus, Thomas tidak percaya engkau bangkit. Tidak ada. Tapi pada hari ke-8 berikutnya, mereka berkumpul dan Thomas di sana tanpa ditanya. Saudara-saudara, Yesus ulurkan tangannya. Lihatlah Thomas, masukkan jarimu ke tangan telapak tanganku yang berlubang paku ini. Masukkanlah tanganmu, cucukkan pada bekas tombak pada lambungku. Saudara-saudara, dia pribadi yang nyata bisa berkomunikasi. Dia mendengar sekalipun di tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Dia bisa berkata-kata seperti minggu lalu kita belajar, Saulus, Saulus, siapa
mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan pribadi yang nyata berkata, aku Yesus. Saudara-saudara, dia pribadi yang nyata bisa dengar, bisa bicara, bisa melakukan apa saja, ngerti semuanya. Pergi ke jalan lurus, pergi ke Ananias, matamu akan melek lagi. Dia jawaban, dia bisa diajak bicara. Pada waktu Bapak Ibu Saudara memuji, menyembah dia, atau mungkin minta, Bapak Ibu Saudara, dia pribadi yang nyata akan menjawab semua. Dia bisa omong-omong dengan Kleopas dan temannya yang lagi putus asa, kecewa, hilang harap, tinggalkan Yerusalem dan berjalan menuju Emmaus. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Itulah pribadi yang nyata. Saudara-saudara, dia ngerti apa yang dikatakan kita, apa yang diminta. Dia pun bisa menjawab, dia bisa memberikan jawaban. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu, di hari kemenangan, di hari kebangkitan, sedang berkumpul. Percayakah dia ada di tengah-tengah kita? Mari saya jemput kita berdiri. Ada nyanyian berkata, ku datang Tuhan baharui hati. Kita mau menyembah dia. Kita mau memuji dia yang tahu segalanya. Yang menjadi jawaban, yang menjadi pertolongan. Yang sudah melakukan banyak yang heran buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Meliputi hidupku.
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kasih-Mu yang senantiasa melingkupi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, yang Tuhan senantiasa menolong kami ya Tuhan. Ya. Kami boleh setiap ibadah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami boleh menerima jawaban yang daripada Engkau ya Tuhan. Kalau di pagi hari ini setiap kami yang datang kepada Tuhan, Engkau menilai keadaan kami setiap yang sudah datang kepadamu Tuhan. Yang datang dengan kelemahan, yang datang dengan kesusahan, yang datang dengan pergumulan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Kasih-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Tambahkan iman kami, harap kami, kasih kami kepada Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami. Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Hidup ya Tuhan, menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya tangan-tangan kami yang sudah kami angkat, Amin, Tuhan. dengan iman kami, dengan percaya kami kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberi kekuatan kepada kami, dan Tuhan juga akan memberkati kami ya Tuhan. Memberkati pekerjaan kami, memberkati rumah tangga keluarga kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Kau bawa kami sidang jemaat Tuhan. Lebih hari lebih mengasihi Engkau. Lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kami senantiasa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melawat kami. Dan Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah. Kami bersyukur buat hadir-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya wujud dari hadir-Mu, Engkau mengenal tiap-tiap pribadi dan mau memberkati tiap-tiap umat-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan umat, tiap-tiap pendidikan, tiap-tiap perencanaan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, jemaat GBD Jajak, dalam berkat dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis. Kiranya Engkau melindungi kami dari si jahat, dalam kuasa darah-Mu kami aman. Terima kasih Tuhan, serta kami pulang ke tempat masing-masing dalam sukacita, damai dan penghiburan dari Tuhan. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya berkata, amin.